menitmamkanlah sunat perempuan. Apa itu tahnaki atau nakun? Membabat abis. Mohon maaf nih, kita ngaji fikih rada-rada jorok. Itu jengger ayam di perempuan. Waduh, romannya kalau jengger ayam kayaknya pada melotot semua ini. Yang ada di kemaluan perempuan, mohon maaf ya, mohon maaf kita ngaji nih. Ya, kalau kagak disunat bermasalah, saya ulang. Kalau sampai dibabat habis dalam mengkhidmatnya juga bermasalah. Makanya Rasul tegur ya Ummu Atiyah ismam. Apa itu ismam? Menyayat tipis. Apa itu nahkun? Membabat habis. Sampai habis dibabat tuh jengger ayamnya kagak bisa. Nah ternyata Pak Rasulullah dengan nubuahnya, Rasulullah pakar kedokteran paling ulung sebelum ada ilmu kedokteran. Udah bilang 14 abad yang lalu bahwasannya sunat buat perempuan atau khifat kalau ismam memberikan faedah dan manfaat buat perempuan. Apa? Yang pertama. Nah ini penting nih. Kalau nyunat perempuannya ismam, kata baginda Rasul asra lil wajhi, akan menampakkan kecantikan anak tersebut nanti di kemudian hari. Kalau sunatnya ismam, yang kedua manfaatnya tuh anak perempuan wa ahdha inda zauzi, akan menstabilkan libido seksnya. Waduh, cokik ngangguk-ngangguk aja. Berarti paham. Ngajinya mudeng dia, ya kan? Lempengan begitu ngangguk-ngangguk aja dia. Kata dia, gua paham jadinya sekarang nih, ya enggak? Buat ilmu Pak, kalau nanti dia punya anak perempuan, kudu ngasih tahu sama bidannya. Sebab apa? Sekarang mohon maaf, banyak bidan yang tidak mau menyunat anak perempuan. Betul? Jangankan nyunat Pak, bikin aling anting-anting aja nih, kagak mau. Makanya hadirin sekarang nih bidan kudu dikasih tahu, kudu belajar agama, nanya sama kiai, sama ulama, sama habaib, bagaimana cara mengkhifat anak perempuan. Dia bilang katanya jangan Pak, nanti bisa lemes, bisa mengeluarkan darah banyak, bisa ini, bisa itu. Enggak, ini ajaran Nabi yang pasti ada manfaatnya saudara. Betul? Jadi hadirin jamaah sekalian, yang penting caranya tahu. Saya ulang nih, untuk anak perempuan kita, kasih tahu sama bidannya, Bu wajib dikhifat. Cara khifatnya Bu harus ismam. Kan bidan nanya, Masya Allah, ini Pak Ustadz ya, emang ismam apa? Ismam itu Bu asal potong Bu, yang penting dipotong dah walaupun sedikit. Manfaatnya apa? Yang pertama saya ulang, akan menampakkan kecantikan anak kita di kemudian hari dan menstabilkan libido seksnya. Tapi hadirin, kalau sampai tidak dikhitan itu anak, mohon maaf, itu Pak kata baginda Rasul akan nahkun perempuan anak kita. Apa itu nahkun? Akan menimbulkan libido seks yang liar. Jadi kalau anak perempuan kagak disunat, mohon maaf, akan menimbulkan keliaran dalam libido seksualnya Pak. Ini kata Nabi nih, bukan kata saya nih. Oleh karena itu yang paling cakep dikhifat. Kalau laki-laki dikhitan, pentingnya apa? Untuk menjaga kesucian. Yang kedua, pentingnya dan manfaatnya khitan adalah untuk menjaga kebersihan. Tuh Pak, ya. Jadi menjaga kebersihan tuh menurut ilmu kedokteran, ya, saya pernah baca dalam satu rubrik, orang yang dikhitan akan terhindar daripada kanker kulit. Ya Pak, orang yang dikhitan akan terhindar daripada kanker kulit. Tuh manfaat kebersihan.
Dan manfaat yang lainnya Pak, ini saya pengen tanya sama Bang Coge. Kalau kita makan pisang enakan dikupas apa kagak? Nah, lu tong tahu aja lu diem aja tong lah. Kayak udah paham aja lu. Pak, manfaat lainnya, jadi benar-benar manusia nih. Kalau kita makan pisang pakai kulit-kulitnya kelolodan, ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, manfaat lainnya, ya ini mah akal-akalan aja. Ya saya kiaskan nih, makan pisang enakan dikupas daripada sama kulit-kulit. Begitu juga orang perempuan kita, survei membuktikan. Perempuan kita kalau udah kulupnya, helmnya udah dikupas, berasa hadirin luar biasa. Tanyain dah, ya, tanyain dah sama orang perempuan kita. Dibandingkan belum disunat, betul Pak? Nih manfaatnya nih. Nah oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, kenapa kita menghitankan anak kita dan kita berkhitan? Manfaatnya adalah sedemikian. Mengikuti sunnah dan syariat baginda Rasul yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim dan menjaga kesucian dan kebersihan buat perempuan untuk menampakkan kecantikan dan juga menstabilkan libido seksualnya. Oh ya, makanya kita bersyukur nih ya, Bang Cahyono ya, pada hari ini atau besok akan menghitankan anaknya ya, Nur Cahyo. Bang Cahyono tahu betul ini syariat agama Islam yang wajib dijalankan. Bang Cahyono ngerti betul ini tanggung jawab orang tua kepada anak. Ini termasuk pendidikan orang tua kepada anak, supaya anak ketika masih anak-anak dikhitan, dia merasakan betul bagaimana manfaatnya nanti setelah dikhitan. Apalagi Pak, mohon maaf, kalau kita ya ngomong nih sama kita, anak kita, tong lo disunat tong, ngeluarin darah, sakit, perih, ngilu. Ini artinya tong, lu nanti kalau udah gede, udah besar, pengorbanan lu yang diminta agama lebih besar. Sekarang lu netesin darah, nanti kalau agama manggil lu untuk berjuang, berjihad, lu siap. Lu siap tong, kudu bela ulama, bela habaib, takbir. Oh, kan begitu. Takbir bertahlil ya? Tahlil gitu. Ya kan? Jadi seakan-akan kita ngomong ke mana kita, tong, lu sekarang ngeluarin darah, ini pengorbanan lu buat nanti lu udah gede. Perih tong kehidupan. Lu anak laki, lu punya tanggung jawab, anak ama anak bini, lu bakal berjuang untuk keluarga. Sekarang mah belum seberapa. Nanti udah gede, udah besar, pengorbanan lu diminta berkorban oleh agama dan keluarga jauh lebih besar dari yang sekarang. Tuh seakan-akan orang tua kita ngomong gitu tuh. Tuh hadirin ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, hikmahnya supaya anak kita merasakan bagaimana penderitaannya ketika dikhitan untuk menghadapi penderitaannya di kala besar. Pengorbanannya dan perjuangannya untuk bela agama, bela keluarga, dan bela anak bininya saudara. Apalagi ini malam ya, Bang Cahyono tahu betul ngajak kita tetangga, keluarga, sanak famili untuk sama-sama kumpul di rumahnya minta doa ya Bang Cahyono ya. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dilancarin sunatan anaknya. Bang Cahyono mau bisa aja Pak berdoa sendiri, ya Allah berikan begini-begini. Tapi Bang Cahyono ngerti betul ngundang orang ke tempat dia untuk doa bersama-sama, minta doa buat keselamatan anaknya. Alhamdulillah udah ada susu depan saya nih. Ya. Indah, bentar minumnya ya. Sampai mana tadi ya, saya lupa nih. Hadirin, Bang Cahyono tahu betul ngundang kita minta doa dari kita
Sebab kata Rasul, kita nggak pernah tahu nih Pak, kumpulnya kita nggak pernah tahu nih dari doa mana doa diijabah oleh Allah. Segini banyaknya orang, kita nggak pernah tahu nih doa mana yang Allah ijabah. Tuh, jadi Bang Cahyono ngumpulin kita minta doa, mudah-mudahan dari sekian banyak yang kumpul doanya diijabah oleh Allah sesuai dengan hadis Nabi, akhiru minan nas bidu'ail khair. Perbanyak minta doa dari orang lain. Bisa jadi doa saya lagi meleset, yang diterima doanya Pak Suyandi. Pak Suyandi meleset, yang diterima doanya Pak Guru JJ. La tadri min ayyi fahin tuqbal, karena kita nggak pernah tahu dari lisan yang mana doa diijabah oleh Allah. Apalagi dibacain maulid ya Pak, ini bulan maulid. Subhanallah. Bulan maulid kita kumpul di majlis walimatul khitan, dibacakan kisah baginda Rasul, dibacakan berjanji, dibacakan asroful anam asrofol. Kita mengharap daripada keberkahan Allah dan hadirnya baginda Rasul. Pak, bulan maulid ini kita ngerayain maulid dalam satu acara walimatul khitan, tidak lain dan tidak bukan salah satu bentuk kegembiraan kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Ya Allah Pak, ya. Saya pernah baca dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bermakalah begini Pak. Nih hakikat daripada orang bikin maulid. Kata beliau, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffathumul malaikah wa ammuhumur rahmah birrahmati warridwan. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidaklah satu rumah, tidaklah satu tempat, tidaklah satu masjid yang di situ ada pembacaan maulid. Tuh udah dibaca tadi sama Pak Guru JJ, nama Bapak Ustadz Abdul Majid. Dibacakan maulidur Rasul dalam tempat masjid dan rumah tersebut, illa haffathumul malaikah, maka Allah akan perintahkan malaikatnya untuk menebarkan sayapnya dalam satu majlis tersebut. Subhanallah. Dan bukan hanya itu Pak, wa ammahumullahu birrahmati waridwan, Allah akan curahkan tempat itu dengan rahmatnya dan keridwannya. Makanya mohon maaf Pak, orang-orang di luar sana tidak punya dalil yang qat'i untuk mengatakan maulid bid'atud dhalalah. Ingat nih, pasang kuping baik-baik nih buat mereka. Tidak ada dalil buat mereka mengatakan maulid bid'atud dhalalah. Karena perayaan maulid ditegaskan oleh ulama akan memberikan kemanfaatan dan turunnya rahmat serta keridhaan Allah, dan di situ dibentangkannya sayap-sayapnya para malaikat. Jadi hadirin jamaah sekalian, kalau orang ada bikin acara walimatul khitan, walimatul arus, apapun bentuknya, ada maulid berjanji, itu hadirin manfaatnya dan fadilahnya besar. Apalagi di bulan maulid Pak. Enggak di bulan maulid aja baca berjanji, luar biasa. Makanya hadirin, tidak ada satu madhab pun yang membantah peringatan maulid. Ini saya tegaskan Pak, tidak ada satupun madhab dari 4 madhab yang membantah peringatan maulid. Andai kata mereka mengatakan bid'ahnya bid'atul mahmudah. Ingat nih Pak, andai kata ada madhab yang lain yang mengatakan bid'ah, peringatan maulid adalah bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji, bukan bid'ah yang dhalalah. Ini kan gak kayak orang seberang nih Pak, Wahabi selalu dikit-dikit bid'ah, dhalalah, finar, masuk neraka kan, Masya Allah, ngenesin banget omongannya, betul.
Betul tidak saudara? Ya Allah, ya. Orang recokin aja Pak. Ini yang saya kagak suka. Tahlil bid'ah sesat, maulid bid'ah sesat. Kita bilang sama dia, lu kagak usah mikirin yang beginian. Yang mabok masih yang kagak sholat masih yang kagak